Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Kembali lagi di podcast Perempuan Mengaji. Saat ini sedang bersama saya bintang tamu, yaitu Bu Nyai Siti Rofiah. Selamat datang Ibu di podcast Perempuan Mengaji. Iya, terima kasih. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat. Kesibukan tinggi ya. Jam terbangnya tinggi sekali ini beliau. Enggak. Sangat menyempatkan waktu untuk berbagi di podcast Perempuan Mengaji ini. Terima kasih banyak Bu waktunya. Iya, sama-sama. Jadi beliau ini adalah pengasuh pesantren Tarbiyatul Islam, ya, Al-Falah Solo Tigo, dan juga beliau salah satu dosen di UIN Wali Songo Semarang. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait isu yang beberapa waktu ini seringkali dibahas, utamanya di media sosial, yaitu tentang isu kekerasan dalam rumah tangga atau yang sering kita sebut dengan KDRT. Ibunya, sebenarnya apa sih KDRT itu aib atau sebenarnya itu memang kekurangan dari pasangan yang harus dimaklumi, atau seperti apa Bu sesungguhnya KDRT itu? Iya. KDRT sesuai dengan itu kan sebuah singkatan ya. Kalau dipanjangin, kekerasan dalam rumah tangga. Jadi sesuai dengan istilahnya, maka isi dari KDRT itu adalah kekerasan. Iya. Nah, oleh karena itu adalah sebuah kekerasan, setiap orang itu berhak untuk bebas dari segala tindak kekerasan, maka sesungguhnya kekerasan itu bukan aib ya, tetapi sesuatu yang harus dihindari agar tidak terjadi, dan kemudian ketika terjadi, korban kekerasan itu harus dilindungi, harus mendapatkan perlindungan dan harus mendapatkan keadilan. Jadi yang namanya KDRT itu bukan aib ya, justru dan harus diungkap. Yes ya. Jadi korban KDRT justru harus mendapatkan perlindungan dan keadilan. Ya, betul. Jadi bagaimana cara memisahkan ini termasuk dalam kategori aib dalam rumah tangga, misalnya kalau kita berangkat dari ayat hunna libasul lakum wa antum libasul lahun, ini kan memang kategori aib. Tapi bagaimana juga kita membedakan kalau ini masuk kategori kekerasan? Oke. Sesungguhnya kita bisa melihat ini dari dua perspektif. Yang pertama dari perspektif Islam, yang kedua dari perspektif hukum. Karena kita tinggal di negara Indonesia, di mana Indonesia ini adalah negara hukum. Yang pertama dari perspektif Islam, tadi sudah dikutip satu ayat hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Itu memang kalau tidak tafsirkan secara progresif, ini kadang-kadang justru terjebak pada pemaknaan yang sempit, sehingga itu tadi ya, salah memahami KDRT sebagai aib sehingga harus ditutupi. Nah, ketika kita memahami sesuatu itu, kita harus kembali kepada prinsip dari sesuatu itu. Misalnya KDRT terjadi di dalam ruang lingkup rumah tangga. Nah, kita harus kembali pada prinsip rumah tangga. Apa sih prinsip menjalani kehidupan rumah tangga itu, gitu kan? Ada beberapa prinsip atau pilar gitu ya. Bahwa misalnya kita kembali pada tujuan dulu deh, sebelum pernikahan. Ya, sebelum prinsip-prinsip kita harus tahu dulu tujuan itu. Tujuan pernikahan itu kan sebagaimana kalau misalnya kita kutip di dalam surat Ar-Rum ayat 21 itu kan untuk mewujudkan sakinah gitu ya. Sakinah itu ketenangan. Ketenangan, kedamaian, dan itu aspeknya zahirun wa batinan, lahir dan batin. Nah, bagaimana untuk mendapatkan ketenangan itu? Itu yang sebenarnya rumus ya, harus ada mawaddah dan rahmah. Intinya itu saling mencintai gitu. Jadi baik istri maupun suami itu keduanya saling mencintai, saling menghargai. Nah, kita masuk nih ke dalam prinsip berumah tangga. Yang pertama ya, bahwa suami istri itu adalah zawaj, mereka itu berpasangan. Jadi karena berpasangan, sesungguhnya mereka adalah mitra yang setara ya. Jadi hubungan partner di antara keduanya memiliki hak yang sama, memiliki kewajiban yang sama, sama-sama berhak untuk dicintai, sama-sama berhak untuk dihargai, sama-sama berhak untuk didengarkan apa keinginannya gitu ya. Sehingga
Prinsip yang kedua di dalam membina hubungan rumah tangga ya, itu adalah musyawarah. Jadi segala sesuatunya ya harus ada dialog yang baik gitu ya, sehingga masing-masing ini memiliki hak untuk berbicara. Nah, itu baru 2 prinsip ya. Nanti masih ada prinsip yang lain lagi, tetapi kita mau mengkontekstualisasikan bahwa tadi ya soal apakah KDRT itu aib atau bukan. Kalau kita kembalikan ke prinsip itu ya KDRT itu justru sangat berseberangan dengan tujuan pernikahan. Bagaimana mungkin bisa sakinah kalau terjadi KDRT? Nah, sehingga KDRT ini harus dihindari. Kalaupun itu terjadi ya korban harus mendapatkan perlindungan dan juga keadilan gitu, penyelesaian yang adil. Itu dari perspektif Islam yang pertama. Lalu yang kedua, perspektif hukumnya ya. Perspektif hukumnya. Kalau kita melihat di dalam undang-undang kita, sesungguhnya sudah ada undang-undang yang mengatur, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan KDRT. Nah, apa sih KDRT? KDRT itu adalah ini secara substansi ya. Nanti kalau secara rumusan yang lebih lengkap teman-teman bisa cek di dalam undang-undang. Substansinya KDRT itu adalah segala perbuatan yang di situ menimbulkan penderitaan ya di dalam konteks rumah tangga, baik itu penderitaannya itu bersifat fisik, psikis, seksual, ekonomi. Jadi cakupannya itu luas. Tidak hanya fisik saja ya. Jadi psikologis itu juga sebenarnya itu bisa gitu ya. Jadi KDRT di dalam hukum kita itu merupakan salah satu tindak pidana. Nah, jadi di dalam perspektif Islam KDRT jelas dilarang. Di dalam hukum KDRT juga dilarang karena itu merupakan tindak pidana. Jadi sesungguhnya tidak ada suatu hal pun yang mendukung terjadinya KDRT, apalagi kemudian KDRT itu ditutupi sehingga kalau aib itu kan ditutup ya. Aib itu disembunyikan. Nah, kalau disembunyikan justru korban ini tidak akan mendapatkan keadilan, sehingga sudah tidak relevan saya kira untuk menganggap bahwa KDRT itu adalah sebuah aib. Terkadang ibunya yang menjadi salah satu problem adalah adanya perempuan korban KDRT yang cenderung mereka itu tidak berani mengungkap, atau mereka tidak ada keberanian untuk berbicara dan membuka itu semua, bahkan kepada orang terdekatnya sekalipun sebelum ke jalur hukum. Mereka kebanyakan ini cenderung menutupi, ya itu tadi, cenderung menutupi karena khawatir akan terjadi sesuatu yang mungkin akan tambah merunyam permasalahannya dia. Jadi sebenarnya apa yang perlu dilakukan oleh perempuan-perempuan yang menjadi korban KDRT? Langkah-langkahnya ini seperti apa? Jadi begini ya, masalah KDRT itu memang tidak hanya ini berkaitan dengan korban ya. Jadi ada aspek lain yang sangat berpengaruh sehingga mengapa korban ini nggak mau ngomong, mengapa mereka sangat enggan sekali untuk speak up. Nah, sebagai perempuan ya, pertama-tama ini semoga kita tidak mengalami itu ya. Artinya sebelum masuk di dalam relasi rumah tangga ataupun yang sudah masuk di dalam relasi rumah tangga, tetapi ini juga penting untuk diketahui bahwa kesadaran tentang hak itu sangat penting. Jadi kesadaran itu harus dibentuk melalui pengetahuan ya. Jadi ya ayo kita perempuan ini jangan merasa ini ya cukup dengan apa yang mungkin sudah kita dapatkan di sekolah atau bangku, harus tetap upgrade bangku pendidikan formal, tetapi kita juga harus tahu tentang hak-hak kita sebagai warga negara, juga hak-hak kita sebagai muslimah gitu. Sebagai istri juga. Ya, sebagai istri ya. Jadi sebagai muslimah, ketika kita masih single seperti apa, ketika kita sudah membina hubungan rumah tangga itu juga seperti apa, kita harus punya pengetahuan tentang hak itu. Nah,
ketika pengetahuan ini sudah terbentuk, biasanya itu akan mempengaruhi kesadaran. Nah, kesadaran akan hak ini penting karena itu akan mempengaruhi keberanian. Kalau dia punya kesadaran, dia akan memiliki keberanian untuk mempertahankan haknya. Nah, kecuali dia tidak tahu nih bahwa sebenarnya dia punya hak loh untuk bebas dari kekerasan. Dia punya hak dia loh tidak tahu. untuk dia punya hak loh untuk mengakses pertolongan, mencari perlindungan. Bahkan pelaku kekerasan, even ini adalah suaminya sendiri, itu juga harus ditindak gitu ya. Jadi jangan serta-merta karena sudah di dalam relasi suami istri sehingga apapun bisa dilakukan oleh suami gitu kan. Kadang kan atas nama ketaatan atau atas nama dibalik ya apapun gitu ya, demi keutuhan rumah tangga, sehingga perempuan ini justru tidak bisa mengakses hak-haknya. Jadi berangkat dari kesadaran, dari pengetahuan yang akan timbul kesadaran, dan dari situlah nanti akan muncul keberanian. Keberanian untuk mengungkap ya. Iya betul. Paling tidak untuk dirinya sendiri ya. Nah nanti kalau dirinya sendiri ini sudah kuat, dia juga bisa menjadi peer educator untuk lingkungannya, untuk teman-temannya gitu ya, membangun pengetahuan bersama gitu ya. Sama-sama belajar lah ya, dikasih tahu bahwa loh ini kita punya hak untuk seperti ini gitu. Kalau kemudian ada teman yang lain yang menjadi korban, kita juga bisa memberikan ruang aman untuk dia. Nah nanti kalau sudah begitu, ini akan menjadi simbol-simbol penguat ya di dalam komunitas. Itu penting banget. Ya, jadi berarti kesimpulannya perempuan harus mempunyai pengetahuan tentang hak-hak dirinya sendiri, baik itu sebagai muslimah, baik itu sebagai istri juga. Dia perlu mengetahui, sehingga ketika dia mengetahui bahwa dirinya ini punya hak, kemudian muncul kesadaran dan muncul keberanian ya untuk itu semua.